Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari podcast Cari Tahu. Di sini kami dari kelompok 8 Informatika dengan saya Naya Fariza absen 30. Saya Deviana Haryati absen 12. Saya Kalika Wahirala absen 20. Saya Hafizah Lestari absen 9. Selamat menyaksikan. Dadah. Sobat Cari Tahu, kembali lagi di sesi pertama podcast pada hari ini bersama saya Kalika Mahira Alam dari kelas 11F selaku pembawa podcast pada kali ini bersama narasumber kita yaitu Halo Sobat Cari Tahu, perkenalkan nama saya Dimas Hafiz Abimani Herlambang dari kelas 11C selaku Ketua MPK SMA Negeri 49 Jakarta periode 2024-2025. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Jadi Dimas, apa kabar nih sore ini? Kabar baik. Oke. Kalika gimana kabarnya? Kabar baik juga, alhamdulillah. Udah siap untuk mulai sesi podcast belum? Udah dong, pasti. Oke, kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang pasti sangat informatif nih buat teman-teman dari Sobat Cari Tahu. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih. Oke, siap? Boleh banget. Oke, pertanyaan pertama nih, apa alasan kamu memutuskan untuk jadi ketua MPK atau mendaftar nih untuk jadi ketua MPK di SMA Negeri 49 Jakarta ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya awal-awal dulu banget ya, waktu pertama kali saya join ke pengurusan OSIS di 49 ini, saya niat awalnya tuh mau jadi ketua OSIS gitu. Karena mungkin kan waktu itu saya lebih sering ngeliat ketua OSIS ya. Jadi saya kayak ngerasa, aduh kayak saya cocok nih di ketua OSIS. Saya cocok nih jadi ketua OSIS, saya pengen jadi ketua OSIS aja deh. Lanjut di OSIS aja paling enggak. Cuman makin lama terus saya juga kenal Kak Berkah kan selaku ketua MPK yang sebelumnya. Terus saya mulai ngobrol sama dia, terus saya ketemu sama anak OSIS MPK lainnya. Di situ saya makin lama makin kayak ngerasa kayaknya daripada ketua OSIS saya lebih cocoknya tuh di ketua MPK gitu karena ada satu dan lain sebabnya. Dan ternyata kan waktu itu pasti Kalika kan anggota MPK tahu lah ya, ada seleksi wawancara buat kepengurusan OSIS MPK di kelas 11 kan. Iya, betul. Nah ternyata waktu itu saya ngajuin jadi ketua, dan setelah diwawancara, seleksi segala macamnya, ternyata saya diputusin buat jadi ketua MPK. Nah di situ saya benar-benar kayak wah, akhirnya nih bisa selangkah lagi menuju jadi ketua MPK yang emang saya pengen gitu sih bisa dibilang. Jadi awalnya emang ada kemauan dulu dari Dimas, terus ada dukungan dari yang lain-lain juga ya? Iya, mungkin dari teman, kakak kelas, orang tua gitu. Oh, jadi kakak kelas juga ngedukung ya buat Dimas buat jadi ketua MPK? Bisa dibilang seperti itu sih, kayak mending jadi ketua MPK aja Dim gitu sih. Kayak menyarankan seperti itu. Terus alhamdulillah sekarang Dimas udah jadi ketua MPK nih. Alhamdulillah. Kita bakal lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, kan selama ini tuh udah ngikutin banyak seleksi ya Dimas. Betul. Nah, seperti apa sih proses pemilihan ketua MPK di sekolah ini? Kan tadi udah dikasih tahu tuh. Ada seperti apa sih proses pemilihan ketua MPK atau seleksi buat jadi ketua MPK tuh kayak gimana? Terus boleh nggak sih dikasih tips untuk calon-calon ketua MPK berikutnya gitu? Yang pasti kalau mau buat jadi calon entah ketua OSIS atau ketua MPK tuh kita harus sudah mengikuti satu periode menjadi kepengurusan OSIS MPK selama satu periode itu dari kelas 10 ke kelas 11. Baru di kelas 11 bisa mencalonkan diri menjadi ketua OSIS atau ketua MPK. Itu syarat wajibnya. Ya paling enggak udah join seperti Iya, itu sih. betul. Karena kan nggak mungkin ya kayak baru kelas 10 nih baru masuk langsung semua jadi ketua OSIS gitu. Nah, Padahal itu kan nggak mungkin ya teman-teman. mungkin, tapi kita nggak tahu. Oh iya sih, Belum tapi tahu, untuk kita saat nggak tahu. ini itu Sih, belum tidak mungkin memungkinkan. sih. Tidak mungkin sepertinya ya. Terus yang pasti sebenarnya seleksinya sih banyak ya. Salah satunya aja, jangan dibocorin semua. Salah satunya sih yang pasti kita dituntut untuk bernalar kritis ya, berpikir kritis. Karena emang jadi ketua tuh walaupun MPK itu musyawarah perwakilan kelas, di mana ketika ada menyelesaikan masalah kita harus bermusyawarah dengan anggotanya, tapi kan gak setiap saat juga anggota itu selalu ada gitu. Maksud saya kayak ada suatu momen pasti ketika ketua harus bisa memutuskan suatu keputusan yang dapat menyelesaikan masalah ini dengan resiko terkecil, dengan resiko ke apa ya istilahnya, kayak
resiko kejelekan yang paling paling kecil buruk gitu ya. ya? Resiko paling buruk itu Terburuk. paling kecil di antara kedua belah pihak gitu. Mungkin seperti itu sih. Yang penting mungkin mulai berlatih berpikir kritis sih Iya menurut sih, saya. itu yang paling penting ya Iya, buat menurut saya. iya, karena nanti bakal banyak ada tantangan-tantangan di depan ya yang Pasti. pastinya bakal dilewatin sama ketua Karena MPK. jadi kepengurusan OSIS MPK aja menurut saya udah ada tantangannya gitu. Iya, apalagi jadi ketuanya. betul. Gitu ya, Kalian sobat. pasti tahu lah ya. Kan udah Iya. jadi kepengurusan OSIS MPK selama Iya. 1 tahun ke belakang. Iya, tapi kalau jadi ketua MPK tuh selama ngejalanin seleksi nih, kira-kira boleh di rating nggak sih kayak tingkat kesulitannya tuh berapa dari 1 sampai 10 yang Dimas rasain tuh? Kira-kira rate-nya berapa ya? Kalau saya sendiri sih rate-nya 10/10 sih, karena emang pengen ya. Karena jadi ketika saya melakukan seleksi itu saya bukan sekedar cuma kayak ngelepas tanggung jawab gitu, kayak mohon maaf kayak udah seleksi nih ya udah, yang penting udah seleksi kan gitu. Jadi kayak bener-bener saya udah ngelepas tanggung jawab, terus saya masih mau berusaha biar kayak saya bisa loh jadi ketua MPK gitu. Jadi jangan dibawa beban gitu loh. Jangan, jadi pokoknya bawa asik aja, have fun aja sih menurut saya. Itu nggak cuma buat seleksi ya. Menurut saya itu bisa jadi salah satu cara buat pengurus OSIS MPK yang baru yang mungkin ketika menjalankan tugasnya agak merasa berat gitu. Jadi kayak ya udah kalian bawa asik aja dulu. Nanti untuk selanjutnya kita masih bisa kok. Saya yakin setiap dari saya kiri dan keluar. Gitu sih yang saya yakin dari dulu. Hebat sih, bisa dibuktiin sekarang Dimas sudah jadi ketua MPK di SMA Negeri 49 ini. Keren banget nih teman-teman. Nah ini kita ke pertanyaan terakhir nih. Oke, Bagaimana cara Dimas mengatur waktu antara tugas MPK, akademis, dan kehidupan pribadi Dimas nih? Seorang ketua MPK nih kayaknya sibuk banget. Gimana cara ngatur waktunya? Yang pasti sih ya, di antara kesibukan-kesibukan itu saya ngutamain pendidikan saya ya. Mau bagaimanapun kan, walaupun saya ketua MPK, tapi status saya yang resmi adalah pelajar. Betul kan? Betul. Jadi saya benar-benar ngutamain dulu belajar saya sampai semaksimal mungkin, baru setelah itu saya melakukan tugas-tugas MPK. Nah untuk waktu istirahat ini saya pisahin sendiri. Jadi saya kayak bikin batas antara waktu istirahat dan waktu belajar dan waktu Organisasi. seperti Oh, itu iya. sih. Jadi karena menurut saya ya balik lagi status resmi kita itu sebenarnya pelajar ya. Jadi menurut saya yang harus diutamain ketika kita sebagai pelajar ya tentu saja pendidikan yang sedang kita tempuh saat ini, yaitu Betul. Sebagai SMA. pelajar, Ya, sebagai betul, pelajar-pelajar pelajar SMA. Seperti itu Jadi sih. pelajarannya intinya adalah kita harus tetap ngutamain tugas kita sebagai pelajar ya teman-teman. Betul. Gitu. Oke, sesi 1 udah selesai nih Dimas, terima kasih banyak. Terima kasih, Teman-teman Kak Ika. juga semoga bisa dapat pelajaran yang banyak. Setelah ini bakal dilanjut sesi kedua dengan MC selanjutnya yaitu Deviana. Saya rasa cukup, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cari Tahu, kembali lagi pada podcast kali ini yang ke sesi 2. Perkenalkan, nama saya Deviana Dharyanti selaku pembawa podcast pada hari ini. Dan ini adalah narasumber kita. Bisa perkenalkan diri? Halo Sobat Cari Tahu, kembali lagi bersama saya Dimas Hafiz Abimanyu Herlambang dari kelas 11C selaku Ketua MPK SMA Negeri 49 Jakarta periode 2024-2025. Terima kasih Dimas atas waktunya. Oke teman-teman, pada sesi kedua ini kita akan melakukan kembali sesi pertanyaan yang ingin sobat-sobat tahu nih. Oke, Dimas, kita bisa langsung aja ke pertanyaannya. Boleh? Jadi yang mau saya tanya di sini, kepedulian anggota MPK terhadap kegiatan di sekolah itu kurang lebih tuh kepeduliannya seperti apa sih? Oke, menurut saya pribadi aja ya, subjektif saya, menurut saya anggota-anggota MPK tuh ketika ada program kerja sekolah itu tentu saja sangat peduli gitu. Karena menurut saya program kerja yang sekolah miliki itu pasti tujuan utamanya ya untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan. Oke, bener banget, Dimana ya. menurut saya anggota-anggota MPK juga pasti haus akan pengetahuan, haus akan wawasan, haus akan pengalaman seperti itu. Jadi kayak ketika ada program kerja di sekolah, saya yakin anak-anak MPK akan sangat semangat gitu loh untuk mengikutinya. Bahkan mungkin mengajukan diri terlebih dahulu sebelum ditunjuk seperti itu. Oke, sih. berarti ini untuk pemanfaatan mereka dalam relasi juga ya, Dimas? Betul, karena salah satu kan program kerja sekolah tuh kan pasti nggak cuma di sekolah aja ya. Benar. Deviana mungkin udah sering kali ya kita keluar. Iya, benar banget dan sosialisasi. seru banget. Betul, saya setuju. Nah, di momen itulah kita menambah-nambah relasi seperti itu. Itu sangat penting menurut saya. Nah, oke.
pastinya dengan ada kegiatan tersebut perlu adanya motivasi kan. Kalau Betul. menurut Dimas sendiri, apa sih yang memotivasi Dimas gitu sebagai ketua MPK yang dimana menaungi anggotanya juga? Motivasinya itu berarti ketika kita mengikuti program kerja sekolah Iya, tersebut ya. benar. Oke, balik lagi kayak yang tadi saya udah bilang ya, motivasinya adalah ingin menambah pengalaman gitu, ingin menambah pengetahuan, ingin menambah wawasan. Karena ya mau gimana pun kan ya, balik lagi tadi ya, mungkin di sisi satu udah saya sampaikan kalau status resmi kita itu kan pelajar Benar, gitu, betul. pelajar. Yang artinya kita harus selalu ingin tahu, sama kayak podcast ini kan. Ya benar. Podcast cari tahu. Cari ingin tahu. Betul. Nah, jadi kayak kita harus selalu haus akan wawasan gitu, haus akan pengetahuan yang dimana saya yakin program kerja yang telah program kerja yang telah sekolah sediakan ini pasti ada gitu loh. Hal tersebut tuh pasti ada di program kerja sekolah ini dan saya yakin manfaatnya sangat banyak sehingga ketika ada program kerja sekolah tersebut saya akan menawarkan anggota MPK kayak ada ini nih kalau kita ikut aja yuk, ini Iya, bermanfaat, benar. bagus gitu loh. Oke, keren juga ya. Oke, Dimas. Kalau menurut Dimas sendiri nih, ada nggak sih anggota yang benar-benar memang peduli gitu terhadap lingkungan sosialnya? Kalau yang peduli terhadap lingkungan sosial ya, untuk anggota MPK menurut saya sangat banyak atau bahkan bisa saya bilang seluruhnya. Oh iya benar ya. Karena menurut saya untuk menjadi anggota MPK tuh salah satunya ya kita harus peduli gitu loh. Apalagi menaungi suara-suara angket ya, contohnya Betul. angket. Karena Oh, iya. tugas MPK kan tadi saya pernah nyampein mungkin di orasi saya bahwa saya ingin MPK tuh dapat menjadi wadah bagi aspirasi, inovasi dan evaluasi warga sekolah. Benar. Yang mana berarti kami itu peduli terhadap aspirasi yang disampaikan oleh warga sekolah, entah itu teman-teman kita, kakak kelas, adik kelas, guru, staf dan karyawan dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Jadi menurut saya salah satu syarat untuk menjadi MPK ya peduli terhadap lingkungan sosial. Oke, berarti ini nggak ada hal tersendiri yang dimana pasti semuanya punya kepedulian ya. Betul, Di betul. anggota MPK ini. Salah satu syarat wajib untuk menjadi anggota MPK ya punya kepedulian terhadap lingkungan sosial mereka. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Oke Dimas, aku ada pertanyaan terakhir nih. Dari hati Dimas yang paling dalam, harapan Dimas ke depannya untuk anggota MPK gimana? Dan karena kan Dimas juga udah ngejalanin satu periode sebelumnya ya Betul, sebagai anggota. Dan kalau boleh tahu divisi apa Dimas? Kalau divisi selama program kerja saya selama ini humas ya. Oh humas, berarti itu juga berhubungan langsung dong dengan masyarakat. Betul. Oke, keren banget guys, yang dimana humas ini udah terbiasa ya lingkungan masyarakat terus bisa tergabung dalam MPK itu. Betul. Apalagi ketuanya, hebat banget. Terima kasih. Oke Dimas, mau tahu dong harapan terbesar Dimas untuk kedepannya itu? Harapan terbesar ya untuk seluruh anggota MPK yang pasti saya ingin saya tidak ingin anggota MPK tuh terbebani karena tugas mereka. Ketika ada tugas masuk untuk organisasi MPK, saya ingin kalian tuh melaksanakan tugas dengan have fun. Have fun di sini bukan berarti kalian semena-mena seperti itu, tapi have fun di sini tuh artinya kalian mengerjakan tugas MPK itu dengan sepenuh hati, benar-benar dari hati yang terdalam, bukan sekedar melepaskan tanggung jawab lalu begitu saja. Tapi ketika tugas tersebut sudah selesai, lalu kita kembangkan lagi mungkin, tugasnya sudah selesai nih, terus kayaknya bagusnya begini deh. Jadi walaupun tugas itu sudah kita selesaikan, tapi kita masih memikirkan tugas itu karena memang kita mengerjakannya dari hati. Tidak hanya sekedar kayak udah selesai nih ya udah biarin gitu, enggak, saya tidak. Setuju banget, apalagi Dimas kalau yang saya tahu juga kan dengan adanya misalnya pelaksanaan yang dikerjakan pasti adanya evaluasi dan itu bisa jadi pembelajaran juga ya. Betul, saya sangat setuju ya. Yang dimana itu juga bisa merupakan salah satu tugas pokoknya MPK ya. Evaluasi. Betul. Oke, teman-teman, sesi cari tahu kita nih udah selesai dan terima kasih banyak untuk narasumber kita. Saya Deviana Dharyanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas. Terima kasih Deviana. Teman-teman, sekian podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.